Halo para wifi, Ketemu lagi sama dengan kita. Wife Support System. Dengan saya Shirley. Dan saya Meliana. Nah. Kita hari ini akan bahas sedikit soal OCD. OCD, apa itu OCD? Singkatannya sih Obsessive Compulsive Disorder. Nah, mungkin para wifi pernah dengar atau mungkin malah mengalami kalau pasangan ataupun orang tua atau orang terdekat gitu kakak, ternyata adik, punya OCD gitu kan, yang berlebihan gitu ya para wifi ya. Pernah mungkin mengalami? Komen di bawah ini dulu. Cerita dulu sedikit. Nah, jadi OCD yang kita tahu itu adalah gangguan mental yang mendorong penderitanya itu untuk melakukan suatu tindakan itu dengan berulang-ulang. Nah, karena untuk mengurangi kecemasan yang dia rasakan berlebihan. Bisa karena misalkan kayak takut kuman, takut kotor, dia suka kerapian, penyakit, gitu. takut kayak apa ya? Ya mungkin matanya ngerasa kayak sebek aja gitu ya kalau aduh kalau kok nggak rapi harus gitu kayak ya. Gini, harus kayak gitu. Nah, perfeksionis misalkan kayak gitu. Nah, dan OCD sebenarnya tidak mengenal usia sih teman-teman. Jadi bisa dari anak-anak sampai orang dewasa pun bisa mengalami itu. Jadi ini maksudnya bawaan dari orang tua ke anak juga ya? Bisa juga. Jadi bisa, kalau sebenarnya sih penyebab khususnya tuh masih belum ada yang pasti gitu kan. Cuman dari beberapa yang maksudnya penelitian apa itu kayak merangkumkan tuh memberikan kayak ini sih, kemungkinan itu adalah salah satu karena faktor genetik gitu kan. Ya memang DNA-nya gitu nurun, misalkan orang tuanya emang bersihan sukanya kayak ya, gitu, biasanya juga anaknya gitu, dan tapi ya nggak selalu ya para wifi ya. Yang kedua juga bisa karena perubahan senyawa di kimia otaknya sehingga jadi OCD gitu kan. Iya betul, jadi ya mungkin ada trauma, mungkin ya dulu mungkin nggak pernah, mungkin kayak gimana corona juga termasuk ya, kita juga jadi agak parnoan ya. Jadi kan kayak yang mungkin dulu nggak terlalu aware dengan yang namanya kuman gitu kan, nggak terlalu aware dengan namanya hand sanitizer. Sekarang jadinya kemana-mana harus bawa hand sanitizer kemana-mana ya. Kemana-mana masker gitu. Betul. Ya. Atau memang juga yang ketiga karena pengaruh lingkungan. Ya bisa karena tadi juga kan, karena kondisi emang tidak memungkinkan, kita harus berjaga-jaga, kita juga harus sampai mungkin dulu semprot disinfektan ya, paket, di UV gitu ya. diapain gitu kan, makanan harus dipanasin dulu. Bener. Gitu ya. Plastiknya apanya semua. Betul. Kita parnonya lebih banget sih, sampai uang juga apa, kita juga bener-bener yang nggak pernah dulu bersihin uang, kita nggak pernah kepikiran ya. Iya. Nah itu sampai kita harus bersihin, harus cuci, harus jemur, dan ribetisasi yang lain-lainnya gitu ya para wifi ya. Nah cuman ada sedikit perbedaan antara ternyata ada OCD dan ada namanya OCPD. Apa itu OCPD? Obsessive Compulsive Personality Disorder. Nah bedanya apa sih? Bedanya itu kalau OCD itu dalam kondisi sadar. Jadi ya dia merasa emang kurang bersih, dia cuci lagi. Seperti itu. Kurang bersih. Benar. Kok kurang rapi, tidak teratur, aku harus tata. Tapi kalau OCPD itu udah jadi kayak kebiasaannya dia. Jadi udah kayak otomatis gitu ya mungkin ya. Kalau ada kotor, pokoknya harus 10 kali. Mungkin nggak sadar tuh udah, misalkan kita kayak mandi misalkan ya, mungkin gosok badan tuh udah satu badan ini mungkin udah otomatis tuh 15 kali gitu ya dia gosokin gitu ya, seperti itu. Nah itu udah jadi OCPD para wifi. Cuman tidak terlalu yang bermasalah sih antara OCPD dan OCPD itu. OCD dan OCPD itu tidak terlalu yang berbeda banget sih. Tapi memang lebih ke arah levelnya aja ya para wifi ya. Maksudnya sampai mengganggu atau enggak ya. Betul. Gitu. Nah, kadang kan kalau kita sama suami kan nggak mesti kita dari pacaran sebenarnya bisa lihat. Tapi mungkin setelah menikah akan lebih terlihat dan terasa. Benar, betul. Nah, akhirnya suka diomongin gitu. Ini kok kurang ini ya, ini kok debuan ya, ini kok apa gitu ya. Nah, yang pasti sih kita harus untuk perawatan diri yang paling utama ya, memang pastinya ya. Jadi biasanya kalau untuk orang-orang yang OCD itu akan misalnya nih kalau mungkin pasangan ya kayak nggak suka deket-deket kalau misalkan kita masih bau keringat misalnya, atau belum mandi, atau masih dari luar, belum habis dari luar, belum gitu. cuci kaki kayak gitu. Atau nggak boleh naik ranjang kalau belum mandi gitu kan, belum cuci kaki, belum ini, belum itu, belum ini. Atau harus naik ranjang itu setelah, kalau misalkan ranjangnya dibersihin itu nggak boleh cuma boleh dinaikin waktu tidur aja, nggak boleh berantakan misalnya kayak gitu, itu juga ada. Atau juga contoh misalkan nih paling simpel itu ada yang aku tahu gitu ya. Ini emang dia suka banget nata itu lemari pakaian. Harus jadi rapi gitu ya. Rapi. Nah itu kalau pasangannya ngambil nyomot, terus ini amburadul, udah perang dunia tuh. Saking dia bener-bener yang ini banget ya, bener-bener yang pengen tertata rapi banget. Ya. Terus lebih karena kayaknya gatal mata sih para wifi. Gatal mata tuh dalam arti gini, kayak lihat berantakan tuh kayak udah langsung yang gemes banget itu loh, nggak bisa ini gitu kan para wifi ya. Nah itu salah satu ciri-ciri orang-orang yang
OCD gitu. Jadi bisa karena kotoran, kebersihan, terus karena kerapian juga, atau juga dia bisa karena misalkan juga gini, misalkan nih ragu-ragu nih, misalkan atau dia pergi gitu ya, mau pergi gitu kan, nanti dia cek bolak-balik, udah kunci itu belum ya, terus sampai cek mungkin 5-10 kali gitu kan bolak-balik untuk memastikan make sure kalau sudah kekunci gitu kan. Nah atau juga biasanya lebih ke arah pikiran menyakiti diri sendiri juga bisa gitu kan, karena dia misalkan kayak kurang bersih, masuk sampai 10 kali 15 kali kayak gitu. Nah itu juga bisa. Atau juga karena khawatir terhadap sesuatu, kayak tadi kita bilang masalah waktu kita dulu kan zaman corona ya, para wifi ya, corona tuh juga serem banget ya. Kalau dulu kan nggak ada obatnya, masih pokoknya meninggal gitu. Jadi otomatis kita benar-benar harus berubah banget ya habit Parno kita. banget ya. Semua pakai disemprot. Iya, UV, disinfektan. Makanan harus dipanasin dulu sampai benar panas gitu. Nah, pada tindakan-tindakan yang berlebihan juga itu bisa terlihat dia agresif juga. Jadi gampang emosi nih para wifi. Jadi kalau misalkan kayak tadi kan tidak ngikutin jadi emosi gitu. Betul. Misalkan kayak contoh nih, misalkan ya kayak misalnya nih botol jatuh, kondisinya udah tertutup rapat tuh padahal tuh, tapi dia udah ngerasa kayak yang udah buang aja gitu. Saking dia ngerasa itu udah nggak higienis. Padahal kan tertutup. Kalau kita ngerasa logikanya kita mungkin orang yang biasa kita tahu OCD kan kita ngerasa ya fine selama nggak terbuka. Kalau terbuka baru kita kan jangan dipakai lagi gitu kan. Itu tinggal lap tisu basah aja gitu. Tapi ada yang mungkin karena parno berlebihan, dia misalkan kayak sendok, harus dicuci, dikasih air panas, harus dikasih steril dulu, harus diapain. Itu pokoknya ada sistematiknya tuh kayaknya panjang gitu ya, urutan-urutannya SOP-nya gitu ya. Nah itu termasuk dalam kategori yang OCD juga. Atau yang terakhir mengulang kata-kata yang sama kepada diri sendiri gitu kan. Kayak misalkan ulang kata-kata sama nih ya. Contohnya misalkan kayak kayak tadi tuh, ini kurang bersih. Ini kok kayak gini ya. Apa namanya? Kalau dalam istilah itu kata-kata pedas sih. Jadi misalnya anaknya digigit nyamuk, ini harus kasih krim, ini harus gini, ini harus gitu. Iya. Pokoknya SOP-nya tuh detail banget gitu ya. Dan berarti salah. Termasuk ada OCD nggak nih? Betul, ada, cuma bukan kebersihan, bukan maksudnya kuman-kuman, kotoran, tertata rapi itu enggak. Tapi lebih ke arah mana? Ya ke arah detail ini sih, ini kok mainannya hilang satu bannya kayak gitu. Ngerti nggak sih? Oke. Jadi kepengen tuh pokoknya kayak semua tuh benar, komplit gitu ya, sesuai sama aslinya ininya gitu ya. Mainan ininya di mana gitu, lebih kayak gitu. Jadi aku mesti balik make sure mainannya tuh memang pada tempatnya dan sesuai. Aku yang make sure ya. Jadi kita para istri kerepotan sebetulnya. Jadi ini sebenarnya nggak cuma para istri sih, bisa aja para suami, bisa aja emang mungkin ada perbedaan sedikit juga mungkin ya. Kalau tipikal karakter orang ya kan juga ada karakter orang yang banyak kan melankolis, kan perfeksionis ya para wifi ya. Nah cuman kalau OCD ini emang lebih daripada perfeksionis sih, maksudnya dia emang karena khawatir berlebihan biasanya sih, emangnya lebih karena kayak gitu. Jadi ya, dan itu biasanya reaksinya dia tuh yang bukannya kayak slow, maksudnya kalau kita mau personality kan cuman ya kepengen detail aja gitu kan, tapi kan nggak sampai ya emosi yang berlebihan kayak gitu. Tapi kalau yang OCD ini emang dia biasanya tuh kalau misalkan nih kayak nggak suka, kayak tadi kan nggak suka kotor, termasuk itu yang aku tahu ya itu ya, dinding itu nggak boleh coret-coret sama anak-anak tuh nggak boleh. Betul. Satu goresan kecil aja tuh dia udah langsung yang notice banget gitu. Atau mungkin mobil gitu kan nggak boleh kegores sedikit aja. Ya namanya juga misalkan mobil dipakai gitu ya. Ya pasti ada lah kena tanaman, kita kan nggak tahu ya. Terus misalkan kita pas lagi jalan banter di tol, terus misalkan ada kena plastik gitu kan, misalkan kena kayak inian batu. Masa salah kita sih? Kan bukan salah kita ya, nyetir gitu loh ya. Itu ciri-ciri orang yang OCD biasanya sih, dia emang yang terlalu kayak melindungin barang, ya kayak merasa kepemilikan itu kayak berlebihan sih aku bilang ya. Kayak tadi kayak ini cuma tembok benda mati gitu kan ya, kenapa sih kok harus ini ya, dia nggak mau, ternyata harus rapi gitu kan, harus putih bersih kinclong kayak gitu. Jadi semuanya kepengen serba kinclong, serba rapi, serba bersih kayak gitu. Jadi ya nggak boleh sering coret-coret kayak gitu. Dan itu memang jujur memberikan dampak yang nggak enak juga sih buat pasangan atau terdekatnya dia sih, terutama kalau penyampaiannya tidak bisa dengan yang baik ya. Nah, apalagi kalau sudah bawaannya orangnya juga emosian gitu kan, langsung yang bla 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 bla. Kalau bilang itu
sempat ada juga temanku yang cerita gitu kan, mamanya dia termasuk OCD, dia ini juga anaknya dia nggak betah juga kalau sering-sering ke tempatnya tua gitu. mamahnya dia kayak gitu. Okay. Nah itu mungkin juga jadi PR juga. Nah beberapa cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara terapi sih, terapi pikiran kognitif. Jadi memang jangan bosan-bosan buat teman-teman juga ngasih pengertian. Maksudnya kayak tadi kan juga, ya ibaratnya kalau kita ngomong ekstrimnya ya, kayak tadi misalkan masalah botol, lu nggak bakalan mati kok gitu loh. Kalau misalkan minum dari air itu gitu kan, masih matian kalau lu minum racun gitu loh, maksudnya kayak gitu. Dan memang kalau yang terlalu khawatir berlebihan itu malah sometimes malah jadi kita ngomong itu mungkin boleh dibilang efek sugesti. Betul. Nah, pernah nggak sih teman-teman mungkin juga ngalamin ya waktu di masa corona kemarin ya, kayak yang orang-orang yang malah parnonya berlebihan itu malah yang kena biasanya. Kena, padahal dia udah yang jaga banget, udah yang nggak berhubungan sama siapapun, malahan udah yang ini banget, malah dia kena. Lucu ya kadang-kadang. Malah mungkin kita yang agak-agak ngelos gitu ya. Orang-orang yang kayak, makanya kan dulu tuh ada yang pernah orang di jalanan malah nggak kena gitu ya. Padahal mereka di jalanan terus gitu loh. Ya kita bilang juga misalkan kayak kebersihan, misalkan kayak mau mandi 1 hari 5 kali misalkan. Ya secara kesehatan kita bilang ya apapun yang berlebihan ya nggak ada yang bagus ya sebenarnya ya. Ya kalau mandi 5 kali ya pantas kalau kulitnya kering gitu kan ya. Terus juga mungkin malah bikin regenerasi selnya, mungkin kolagennya cepet habis gitu kan stoknya, karena kan belum saatnya reproduksi udah reproduksi lagi misalkan kayak gitu. Nah jadi sebenarnya sih kita bisa kasih pengertian yang minim, tapi tergantung orangnya juga sih, karena kadang-kadang tuh kalau nggak kecentok langsung, nggak mengalami langsung ataupun tidak mengalami sesuatu yang ekstrim itu kadang nggak bisa dengan cepat berubah ya mungkin ya. Nah jadi mungkin kita kalau seperti itu kita perlu bawa ke pakar yang lebih ahli supaya mungkin dia bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih ilmiah yang lebih bulatisasi. Mungkin buat dia ngerasa oh iya ya ternyata aku ini bermasalah, aku tuh sakit. Kalau kita yang susah tuh kan kalau dia nggak merasa dia salah ya. Benar. Dia merasa dia wajar gitu kan. Jadi, padahal itu nggak wajar menurut kita. Butuh ini ya kayak dokter atau psikiater atau terapis pokoknya lah ya yang ilmunya itu lebih dari kita ya. Sehingga dia percaya gitu loh. Betul. Nah atau emang kalau dalam kondisi yang emang udah yang agak ini mungkin kemudian obat antidepresan juga untuk yang mengalami seperti itu, karena kan biasa sih ada pemicunya sih biasanya ya, mungkin dia pernah kecilnya mungkin kena sakit tertentu gitu kan, akhirnya membuat itu jadi benar-benar yang harus jaga kondisi banget kayak gitu. Atau emang mungkin ya kayak tadi mungkin karena corona misalkan takut lihat orang kena virus, jadi dia kayaknya benar-benar yang menjaga luar biasa seperti itu. Kayak gitu sih para wifi. Kalau dari para wifi sendiri kira-kira gimana? Pernah ada pengalaman kayak gitu nggak ya? Atau mungkin ada yang memang ternyata baru sadar, oh ternyata aku juga OCD ya kayak gitu. Maaf dulu ya, maaf dulu ya para wifi ya. Aku bukan juga, menyinggung ya. Sebenarnya kalau kita bilang bibit itu mungkin ada ya. Contoh, meskipun kita tidak didiagnosa OCD, tapi ada bibit kecil itu memang kita pengennya bersih gitu. Jadi memang contoh ya, kita ngomong tadi masalah usia. Aku tuh agak mulai notice tuh waktu anakku bayi, yang nomor 2 tuh. Jadi agak ada perbedaan. Kalau anakku yang pertama itu misalkan waktu kan aku dulu pakai popok ya, aku nggak pakai pampers ya awalnya ya, sebulan pertama tuh pakai popok kain. Kalau anakku yang pertama itu ketika dia pipis misalkan atau dia BAB gitu kan, kita nggak langsung ganti itu dia masih ada toleransinya, jeda itu masih ada dia untuk stop nangis tuh dia masih ada. Kalau dia ngerasa capek banget gitu dia ya udah downgrade aja, dia tetap tidur. Karena tadi mungkin kebablasan gitu kan, oh ternyata kok basah ternyata udah popoknya. Tapi kalau anakku yang nomor 2 tuh emang dari kecil tuh dia kebiasaan tuh lebih kayak bersihan secara orangnya gitu ya. Jadi dia tuh emang dari kecil tuh kalau misalkan begitu ini langsung nangis tuh nggak selesai sampai kita harus bersihin gitu loh. Itu yang pertama, itu kelihatan tuh bayi tuh pertama tuh. Tapi ya kita nggak kepikiran kan. Nah ternyata agak-agak mulai besar tuh kelihatan. Jadi contoh misalkan kayak waktu tuh masih playgroup sih di sekolah gitu kan. Nah anakku yang kedua ternyata nggak suka berhubungan sama namanya lem pertama itu. Jadi dia ngerasa waktu motoriknya dia pegang lem tuh kayak apa ya ini kok sticky gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak yang nggak mau missnya aja yang ngelemin gitu loh. Dia bagian nempelnya doang nggak apa-apa. Tapi kalau dia yang kepegang lemnya apa tuh dia cepet-cepet minta cuci tangan. Supaya dia merasa tangannya tuh supaya bersih gitu loh kayak gitu. Tapi ya nggak sampai dalam taraf yang emang parah gitu sih enggak sih para wifi. Cuman ya kita bisa lihat kecenderungan seperti itu. Kayak ada kebentuk emosinya sehingga dia kayak istilahnya OCD-nya tuh ada gitu ya. Ada merespon gitu tertentu. Kalau yang lainnya kan mungkin agak-agak
ya peduli Mau amat, apa. mau kotor, mau apa gitu dia nggak masalah gitu. Tapi kalau ini emang dia agak sedikit lebih private menjaga gitu loh. Jadi kebersihan diri itu dia emang lebih menjaga. Terus misalkan kayak mau tidur tuh dia emang kayak bersih-bersihin sedikit gitu loh. Maksudnya kayak kibas-kibas, kalau dia ngerasa kayak ada kotor tuh dia kayak nggak bisa tidurnya nyenyak gitu loh maksudnya. Terus kalau misalkan kayak selimut atau guling itu dia minta arahnya tuh sama. Misalkan contoh nih ya, aturannya sama. Jadi contoh misalnya kayak gini ya para wifi ya. Ini kan misalkan guling nih ya. Nah dia suka tidur tuh kalau ini posisi harus di atas, ya, misalkan. Nah kalau misalkan ini kebalik gitu. Kebalik itu dia akan balikin. Oh gitu. Bertidur kayak gitu. Tapi mungkin kan kalau kita mungkin yang kita biasa kan dia mau gini kayak mau kondisinya gini kan nggak apa-apa. Kita nggak masalah. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin punya kecenderungan sedikit ke arah OCD itu dia penting. Anakku yang kedua begitu. Seakan-akan juga yang kedua loh, berarti kita mirip dong. Ini mesti gini para wifi. Jadi dia lebih kayak pokoknya kalau tidur harus ada bantalnya dia, iya betul, harus ada dia, barang-barangnya gitu, dia kayak gitu. Benar. Ya seperti itu sih para wifi. Nah mungkin untuk para wifi yang punya tips and trick yang lainnya mungkin dia yang mungkin bisa ada cerita lain lah ya. Atau mungkin bisa kasih tahu cara menanganinya seperti apa mungkin kayak gitu. Boleh cerita di bawah ya. Boleh cerita di bawah ya. Tapi jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe. Oke, sekian dulu ya. Sekian dulu. Ya. Oke. Bye bye.